Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Pengembangan dan Pelatihan SDM. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi SDM. Seleksi tenaga kerja merupakan kegiatan untuk memilih dan menentukan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan. Seleksi adalah suatu proses mempertemukan syarat yang dituntut oleh suatu jabatan dengan orang yang mempunyai syarat tersebut. Jadi sebelum proses seleksi ini dilaksanakan, perusahaan sudah menetapkan jabatan yang akan diisi berikut dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perusahaan dapat mengetahui apa saja syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan bagi tenaga kerja yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif, supaya sumber daya manusia yang diterima memang betul-betul memenuhi syarat dari jabatan yang akan diisi. Pentingnya seleksi. Yang pertama, karena kinerja perusahaan bergantung pada kinerja sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian akan tidak efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan. Seleksi yang efektif sangat penting karena dana yang diinvestasikan cukup besar. Jadi, sangat diharapkan agar dapat dilaksanakan secara optimal. Kesalahan dalam mengadakan seleksi tercermin dari banyaknya permasalahan sumber daya manusia yang muncul setelah mereka bekerja dan ternyata memiliki produktivitas kerja yang rendah. Globalisasi yang disertai dengan revolusi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persaingan yang semakin ketat juga menjadikan alasan kenapa seleksi merupakan proses yang penting dan krusial untuk perusahaan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan beberapa kriteria seleksi, yaitu seleksi harus berpedoman pada analisis jabatan. Karena sebelum dilakukannya seleksi ini, pasti sudah ditentukan jabatan apa saja yang akan diisi, juga tugas-tugas dan kewajibannya. Lalu, apa saja hak yang diterima oleh calon pekerja tersebut ketika sudah menduduki jabatan tersebut. Akhirnya bisa ditentukan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja tersebut, mulai dari background-nya, kemudian keahliannya, kompetensinya, pengalamannya, dan lain-lain. Seleksi harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar memang mendapatkan calon karyawan yang sesuai kebutuhan dari perusahaan. Seleksi harus berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia, terutama terkait dengan jumlah yang memang dibutuhkan perusahaan. Seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar perusahaan terhindar dari tuntutan di kemudian hari. Seleksi harus dilaksanakan secara objektif dan jujur, dan harus dilakukan secara profesional, agar memang calon karyawan yang nantinya akan bergabung itu sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dan dapat berkontribusi secara maksimal untuk perusahaan. Keandalan dan keabsahan materi seleksi juga merupakan kriteria utama terlaksananya seleksi yang optimal. Kita mengenal dua sistem seleksi. Yang pertama ada Successive Hadley Selection Approach, dan yang kedua ada Compensatory Selection Approach. Successive Hadley Selection Approach atau dikenal dengan sistem gugur, ini berarti seleksi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari seleksi administrasi sampai dengan wawancara penentuan di tahap akhir. Apabila para pelamar tidak lulus dalam seleksi di tahap pertama, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti tes di tahap selanjutnya. Kalau compensatory selection approach, ini dikenal juga dengan sistem nilai rata-rata. Berarti sistem seleksi yang dilaksanakan
di mana para pelamar bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata mencapai di atas standar atau paling tidak sama dengan standar, maka peserta tes dinyatakan lulus. Apabila para pelamar melebihi jumlah yang dibutuhkan, maka dilakukan ranking penilaian dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Pendekatan sistem rata-rata beranggapan bahwa kekurangan nilai pada satu faktor tes dapat ditutup dengan faktor tes yang nilainya lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diterima. Prosedur yang digunakan dalam memilih calon tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administrasi. Dalam tahap seleksi administrasi ini, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan biasanya terkait dari identitas dan informasi dasar dari pelamarnya. Karena biasanya berkas-berkas yang dibutuhkan oleh perusahaan itu terkait dengan daftar riwayat hidup, kemudian kartu identitas dari pelamar, ijazah dan transkrip nilai, dan juga beberapa surat keterangan yang dapat menunjang informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tentang pelamarnya. Kemudian wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, calon tenaga kerja sudah dinilai cara, penampilan, dan kemampuan berbicaranya. Lalu ada formulir lamaran pekerjaan. Pengisian formulir lamaran ini dimaksudkan untuk memperoleh data pribadi calon tenaga kerja secara lengkap dan seragam antara pelamar yang satu dengan pelamar yang lainnya. Lalu pemeriksaan referensi. Biasanya informasi yang didapatkan ini dari sumber lain selain pelamar. Contohnya dari instansi sebelumnya tempat pelamar bekerja. Lalu ada tes psikologi. Tes ini diadakan dengan maksud untuk mengetahui keadaan diri calon tenaga kerja terhadap kemungkinan dalam melaksanakan tugas. Tes psikologi ini biasanya meliputi tes kecerdasan, tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan juga tes kepribadian. Kemudian ada wawancara lanjutan. Tujuan wawancara lanjutan ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci tentang data pribadi yang sudah diserahkan di tahapan sebelumnya. Di samping itu, wawancara lanjutan ini juga untuk mendapatkan informasi yang belum diperoleh selama tahapan seleksi sebelumnya. Lalu ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk melihat dengan jelas kondisi fisik calon tenaga kerja yang dilakukan oleh tim dokter perusahaan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terhadap kemungkinan memperoleh tenaga kerja yang sakit, sehingga perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya pengobatan yang tinggi yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Pemeriksaan kesehatan ini biasanya meliputi kesehatan panca indera, kemudian kesehatan fisik yang dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan bekerja pelamar tersebut. Lalu ada persetujuan atasan langsung. Setelah seleksi sebelumnya atau proses seleksi sebelumnya sudah dinyatakan lolos, maka langkah terakhir yang dapat menentukan yaitu persetujuan dari atasan langsung yang biasanya nanti adalah atasan di mana si pelamar ini bekerja ketika sudah bergabung dengan perusahaan. Dalam prosesnya sebenarnya kita biasa menemukan beberapa masalah di tahapan seleksi ini. Yang pertama adalah tantangan suplai tenaga kerja. Semakin banyak calon tenaga kerja yang berkualitas, semakin mudah untuk memilih tenaga kerja baru. Tapi dalam kenyataannya justru jauh berbeda, di mana banyaknya lowongan kerja akan sangat sulit untuk dipenuhi oleh para pelamar. Membludaknya para pelamar mendaftarkan diri pada perusahaan yang membuka kesempatan kerja tidak menjamin lowongan kerja akan terisi seluruhnya. Keterbatasan tersebut menyebabkan perusahaan tidak leluasa dalam memilih calon tenaga kerja yang dianggap terbaik. Tantangan etis. Masalah ini merupakan salah satu tantangan bagi manajer sumber daya manusia.
Keputusan seleksi sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga, pemberian komisi dari kantor penempatan tenaga kerja, atau karena suap yang diterima dari para pelamar dan surat sakti dari pejabat untuk meloloskan salah satu calon tenaga kerja. Bila standar etis ini dilanggar, tenaga kerja baru dipilih secara tidak tepat dan mengajarkan tenaga kerja baru untuk berbuat hal yang sama di kemudian hari. Yang ketiga, tantangan organisasional. Proses seleksi bukan tujuan akhir dalam mengadakan sumber daya manusia, tetapi salah satu upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Perusahaan menghadapi keterbatasan seperti anggaran pendapatan, keterbatasan waktu, dan tenaga. Lalu, tantangan kesamaan kesempatan. Di berbagai negara atau masyarakat masih saja terdapat praktek diskriminasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Praktek diskriminasi dilihat dari warna kulit, asal daerah, golongan kasta, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Secara etika dan moral, tentu praktek diskriminasi tidak dapat dibenarkan. Berikut adalah gambar mengenai di mana sebenarnya proses seleksi tersebut dalam kegiatan sumber daya manusia. Jadi, setelah dilakukan analisis jabatan terkait dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk suatu jabatan, kemudian ditetapkan juga syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja tersebut, barulah sumber daya manusia melakukan rencana-rencana sumber daya manusia. Biasanya terkait dengan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, di tahap ini, pihak sumber daya manusia harus dapat mengidentifikasi berapa jumlah karyawan yang akan resign, berapa jumlah karyawan yang akan memasuki masa pensiun, kemudian berapa jumlah pegawai yang akan melakukan cuti dalam jangka waktu yang lama, dan lain sebagainya. Ketika sudah dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut, maka sudah dapat dirinci berapa jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau sudah dilakukan tahapan tersebut, barulah dilakukan rekrutmen untuk dapat mencari kandidat-kandidat yang akan mengisi kekosongan di suatu perusahaan. Setelah rekrutmen, barulah dilakukan proses seleksi untuk memilih dari sekian kandidat yang masuk. Nah, barulah nanti akan dilakukan proses orientasi untuk mengenalkan perusahaan terhadap pekerja baru, kemudian pekerja baru tersebut juga diberikan pelatihan dan pengembangan, kemudian perencanaan karirnya, dan evaluasi prestasi terhadap pekerjaannya. Tidak lupa, kompensasi juga harus diperhatikan agar sesuai dengan kinerja yang sudah dilaksanakannya. Perjanjian kolektif dan juga pengawasan personalia. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penerimaan pendahuluan pelamar. Biasanya di sini dilakukan proses seleksi dua arah. Jadi perusahaan menyaring informasi dari pelamarnya, begitu juga dengan pelamar yang mencari informasi terkait dengan perusahaan tempat dia akan bergabung. Nah, di sini juga biasanya dilakukan proses administrasi terkait dengan informasi-informasi dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu kedua, ada tes penerimaan. Ini untuk mendapatkan informasi yang objektif tentang pelamar yang dapat dibandingkan dengan pelamar lainnya. Di tahap ini juga merupakan alat bantu yang menilai kombinasi antara kemampuan, pengalaman, dan kepribadian pelamar, dan disesuaikan juga dengan persyaratan dari jabatan. Di tes penerimaan ini itu biasanya berisikan psikotes, kemudian tes pengetahuan, juga tes performance. Di tahap ketiga ada wawancara seleksi. Ini berisikan tentang percakapan formal yang lebih mendalam untuk mengetahui
atau mendapatkan informasi dan memiliki gambaran tentang calon pekerjanya. Yang keempat, pemeriksaan referensi untuk mengetahui karakter dari si calon pekerja ini. Biasanya didapatkan dari instansi tempat pelamar ini bekerja sebelumnya. Lalu yang kelima, evaluasi medis. Ini adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah ada faktor risiko di calon pekerjanya dan apakah calon pekerjanya ini berada dalam kondisi sehat dan dapat bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di tahap ke-6 ada wawancara dengan atasan langsung. Atasan langsung memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan dari pelamar terkait dengan informasi yang memang pelamar tersebut butuhkan. Nah, atas dasar inilah perusahaan memberikan wewenang kepada pemimpin untuk dapat mengambil keputusan final terkait dengan diterima atau tidaknya pelamar tersebut. Di tahap ke-7 atau di tahap akhir barulah keputusan penerimaan yang menandai berakhirnya proses seleksi. Kalau kita membicarakan seleksi, pasti tidak jauh-jauh dari wawancara. Karena wawancara adalah salah satu tahapan dalam proses seleksi. Ada beberapa format wawancara. Ada yang tidak terstruktur, ada yang terstruktur, ada campuran, pemecahan masalah, dan juga stress interview. Kita akan bahas satu-satu format wawancara ini. Yang pertama adalah wawancara unstructured atau tidak terstruktur. Tipe pertanyaannya itu biasanya hanya sedikit, dan bila ada pertanyaan itu biasanya berdasarkan dari respon jawaban pelamar. Jadi yang biasanya ditentukan oleh perusahaan itu hanya beberapa, kemudian berkembang, dieksplor lagi dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh pelamarnya. Nah, format wawancara ini biasanya berguna bila pewawancara berusaha untuk membantu orang yang diwawancara memecahkan masalah pribadi atau memahami mengapa dia tidak tepat untuk suatu pekerjaan. Kemudian format yang kedua adalah format terstruktur. Biasanya di sini sudah ada daftar pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan ini biasanya diajukan kepada semua pelamar, jadi sama dan seragam. Penerapannya berguna untuk memperoleh hasil yang valid, terutama bila jumlah pelamarnya sangat besar, sehingga bisa dibandingkan jawaban dari satu pelamar dengan jawaban pelamar lainnya. Lalu yang ketiga, format wawancara campuran. Tipe pertanyaannya biasanya suatu kombinasi pertanyaan yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Nah, ini biasanya dilakukan dalam praktek. Jadi ketika sudah ada list pertanyaannya, tapi ternyata respon dari pelamar memiliki informasi-informasi yang masih ingin digali, maka dilakukanlah wawancara yang tidak terstruktur untuk dapat lebih menggali informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini pendekatannya realistik yang menghasilkan jawaban yang dapat diperbandingkan plus pandangan-pandangan tajam. Kemudian ada format wawancara untuk pemecahan masalah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan dibatasi pada berbagai situasi hipotesis. Evaluasi dilakukan pada penyelesaian dan pendekatan yang digunakan oleh pelamar. Jadi biasanya pelamar diberikan suatu kasus dan dimintai solusinya bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penerapannya berguna untuk mengetahui penalaran dan kemampuan analitis pelamar di bawah kondisi stres yang moderat. Dan yang terakhir adalah format wawancara stress interview. Ini adalah serangkaian gertak, pertanyaan-pertanyaan sengit dan cepat yang dimaksudkan untuk membuat nervous pelamarnya. Penerapannya berguna untuk pekerjaan-pekerjaan yang penuh stres seperti penanganan keluhan-keluhan, sehingga pewawancara memiliki gambaran bagaimana ketika pelamar ini bekerja di bawah tekanan. Nah,
Ini adalah tahapan-tahapan dalam proses wawancara penerimaan. Yang pertama, persiapan wawancara. Di sini biasanya pewawancara menentukan format wawancaranya dengan apakah ingin terstruktur atau tidak terstruktur, campuran, dan lain-lain. Kemudian penciptaan hubungan atau pengarahan. Pewawancara perlu menciptakan hubungan yang rileks untuk dapat menggali gambaran lengkap dan potensi dari pelamar. Karena jika pewawancara tidak dapat menciptakan kondisi atau situasi yang rileks, maka biasanya pelamar yang berada di bawah tekanan itu tidak langsung dapat membuat gambaran atau membuat citra positif terhadap si pewawancara. Yang ketiga adalah pertukaran informasi. Nah, di tahap ini biasanya pewawancara juga memberikan kesempatan bagi si pelamar untuk bertanya atau menggali informasi terkait dengan perusahaannya. Kemudian yang keempat adalah terminasi. Ini adalah tahap akhir atau titik akhir dari proses wawancara yang menandakan bahwa wawancara akan segera berakhir. Dan di tahap terakhir adalah evaluasi. Segera setelah wawancara berakhir, pewawancara harus dapat menyimpulkan kesan-kesan terkait dengan pelamar yang diwawancarai. Penggunaan standarisasi dalam pencatatan evaluasi tersebut akan menciptakan reliabilitas, sehingga penilaian antar satu dengan pelamar yang lain lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa kesalahan yang biasa kita temui dalam proses wawancara. Yang pertama adalah halo effect. Pewawancara menggunakan informasi terbatas tentang pelamar untuk berprasangka dalam evaluasi terhadap karakteristik lain pelamar. Biasanya seseorang yang mempunyai senyuman menarik dan simpatik ini diperlakukan sebagai calon unggul dalam wawancara. Padahal kita belum tahu bagaimana kompetensi dari si pelamar tersebut. Kemudian leading questions. Pewawancara mengirimkan arahan jawaban yang diinginkan dalam pertanyaan wawancara. Misalnya, wawancara mengemukakan kalimat, apakah saudara setuju bahwa laba adalah penting? Jadi, si pewawancara menggiring opini dari pelamarnya. Yang ketiga, personal bias. Hasil prasangka pribadi wawancara terhadap kelompok tertentu. Misalnya, pewawancara beranggapan bahwa pewawancara ini lebih suka sales yang berbadan tinggi. Maka ketika pelamarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka memiliki penilaian yang kurang baik. Lalu yang terakhir adalah dominasi pewawancara. Menggunakan waktu wawancara untuk membual kepada pelamar, menyombongkan keberhasilan, atau melakukan percakapan sosial. Misalnya menceritakan rencana-rencana perusahaan, memberitahukan bagaimana pekerjaan pewawancara, yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh si pelamar. Malah informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait dengan pelamar minim untuk didapatkan. Setelah dilakukan proses wawancara, proses seleksi, barulah dilakukan penempatan dan orientasi. Jadi setelah sumber daya manusia lulus dalam seleksi, maka langkah selanjutnya adalah mengangkat mereka sebagai calon karyawan dan menempatkan mereka sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan formasi yang dibutuhkan perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan orientasi. Yang pertama, mengenalkan karyawan baru dengan ruang lingkup kegiatan dalam perusahaan. Kemudian memberikan informasi yang dipandang penting tentang ketentuan dan kebijakan perusahaan. Menghindari kekacauan yang dihadapi karyawan dalam melaksanakan tugas. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya untuk memberikan pengenalan awal secara menyeluruh atas semua kegiatan perusahaan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menanyakan kesulitan tentang tugasnya.
Memberikan pengertian kepada karyawan bahwa mereka adalah aset perusahaan yang dianggap paling penting. Menamakan pengertian dan keyakinan agar karyawan merasa seperti di rumah sendiri dan tertanam perasaan memiliki, sehingga dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.